Halo pendengar setia Fosfat, Fosmaki Podcast. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat, semangat, dan gak lupa senyum ya. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang kayaknya semua mahasiswa pernah ngalamin. Coba deh jujur, siapa yang akhir-akhir ini ngerasa capek kuliah? Bukan cuma capek fisik, tapi capek pikiran, capek ngerjain tugas, capek dengar kata deadline, dan bahkan capek mikirin masa depan. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang, kamu gak sendirian. Karena hari ini kita bakal bahas bareng kenapa kita bisa ngerasa capek banget sama kuliah. Gimana bedain antara butuh istirahat sama pengen nyerah. Dan yang paling penting, gimana caranya tetap bertahan tanpa nyiksa diri kita sendiri. Dan tentu, aku gak sendirian. Aku udah ditemenin sama narasumber kece kita hari ini, Kak Mega. Halo Kak Mega, halo juga buat semua pendengar Fospot. Alhamdulillah, aku baik. Walaupun ya, kayaknya topik hari ini tuh aku banget deh. Lagi masa-masanya capek kuliah, tapi harus tetap jalan terus. Haha, iya nih, aku juga ngerasa banget. Capek tuh kayak paket lengkapnya mahasiswa ya. Ada tugas, laporan, organisasi, kadang drama tipis-tipis juga. Lengkap deh pokoknya. Tapi Kak Mega, kalau boleh jujur nih, apa sih yang paling bikin Kak Mega tuh ngerasa capek sama kuliah? Wah, banyak banget sih Mer. Mulai dari tugas yang numpuk, dosen yang deadline-nya tuh mepet. Kadang jadwal kuliah tuh padet banget. Belum lagi kalau ada praktikum. Dan yang paling berat itu kadang bukan tugasnya, tapi tekanan dari diri sendiri. Kayak aku harus bisa, aku nggak boleh gagal. Padahal kan ya, manusia juga butuh waktu istirahat. Setuju banget. Kadang kita tuh terlalu keras sama diri sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, gak apa-apa kok kalau hari ini gak seproduktif kemarin. Yang penting, kita tetap berproses. Pelan, tapi pasti. Tapi Kak Mega, aku penasaran deh. Menurut Kak Mega sendiri, gimana sih bedanya antara butuh istirahat sama pengen nyerah? Oke, kalau menurut aku, butuh istirahat itu artinya kamu sadar kalau tubuh dan pikiranmu itu lagi capek. Jadi, kamu tuh harus kasih waktu buat tenang dulu. Tapi, kalau pengen menyerah, itu udah ke arah kehilangan harapan. Ngerasa semua usahamu itu udah gak ada artinya lagi. Istirahat itu bagian dari suatu proses, tapi menyerah itu berhenti di tengah jalan. Jadi, kalau lagi memang ngerasa lelah banget, coba tanya diri sendiri dulu. Aku capek karena butuh waktu rehat, atau karena aku udah gak percaya ya sama diri aku sendiri? Wah, dalam banget itu. Aku jadi ingat kutipan yang bilang, berhenti sebentar bukan berarti gagal. Kadang kita cuma perlu napas sebelum lanjut lagi. Dan seringkali waktu kita istirahat, ide dan semangat itu baru muncul, iya gak sih? Iya banget, kadang setelah tidur cukup atau mungkin kita sekedar jalan sore, pikiran jadi jernih lagi. Masalah yang tadi kelihatannya tuh berat banget, ternyata bisa dihadapi kalau kita itu udah tenang. Bener, tapi aku juga tahu banyak teman-teman yang ngerasa bersalah kalau istirahat. Kayak, aku harusnya belajar, atau nanti kalau aku santai, aku malah ketinggalan. Padahal tubuh dan pikiran kita juga punya batas kan? Iya, itu tuh masalah klasik mahasiswa produktif. Kita sering ngerasa harus terus bergerak, takut dibilang malas. Padahal kalau dipaksain, hasilnya pasti juga nggak akan maksimal. Belajar 1 jam dalam kondisi tenang itu bisa jauh lebih efektif dibandingkan kita itu belajar selama 5 jam sambil stres. Setuju banget. Jadi istirahat itu bukan tanda lemah, tapi tanda kita tahu cara menjaga diri kita sendiri. Ngomong-ngomong nih, Kak Mega sendiri biasanya gimana cara ngatasin rasa capek biar nggak sampai burnout? Aku biasain bikin to-do list yang realistis. Nggak semua itu harus diselesaikan dalam sehari. Aku suka me time kecil-kecilan. Kadang cuma kayak nonton film, minum kopi, ataupun jalan sendirian. Dan aku itu selalu belajar bilang gak apa-apa ke diri sendiri. Kayak kalau hari ini belum selesai semua tugas, ya sudah,
Yang penting kan aku udah berusaha. Wah, itu keren banget. Kadang yang paling susah tuh justru mengizinkan diri kita untuk buat santai. Kita sering mikir, kalau aku gak sibuk berarti aku malas. Padahal kenyataannya gak selalu gitu kan? Iya, karena istirahat itu juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita nggak bisa loh bantu orang lain, nggak bisa produktif, kalau diri sendiri aja udah habis tenaganya. Betul, aku jadi pengen ajak pendengar kita refleksi sebentar. Coba deh teman-teman pikirin, kapan terakhir kali kamu istirahat tanpa ngerasa bersalah? Dan kapan terakhir kali kamu ngasih waktu buat diri sendiri? Bukan buat tugas, bukan buat orang lain, tapi buat diri kamu sendiri. Kalau kamu udah lupa kapan, mungkin itu tandanya kamu benar-benar butuh istirahat sebentar. Iya, dan kalau boleh nambahin ya Mer, istirahat itu nggak selalu berarti tidur atau rebahan loh. Kadang bisa dengan ngobrol sama temen yang suportif, dengar musik, atau bahkan nangis kalau perlu. Gak apa-apa kok, itu semua cara tubuh dan hati kita buat bersih-bersih dari lelah. Kadang yang kita butuhin bukan solusi langsung, tapi cuma pengen didengar, dimengerti, dan dipeluk, walaupun cuma secara emosional. Simpel kan? Iya Mer, dan kalau ada temen yang lagi capek, itu jangan langsung bilang, semangat dong. Kadang kita itu cukup bilang kayak, aku ngerti kamu capek, istirahat dulu aja ya. Itu jauh lebih menenangkan loh. Kadang kalimat sederhana aja bisa bikin seseorang kuat lagi. Nah, sebelum kita tutup nih, aku pengen Kak Mega kasih pesan buat para pendengar yang mungkin lagi ngerasa capek sama kuliah, hidup, atau bahkan dirinya sendiri. Oke, jadi pesan aku sederhana aja. Capek itu manusiawi, semua orang ngalamin, tapi jangan lupa, kamu juga manusia yang berhak tenang. Istirahat bukan berarti berhenti, kadang itu justru cara terbaik buat lanjut lebih jauh. Percayalah, kamu udah berusaha sejauh ini bukan buat nyerah di tengah jalan. Pelan-pelan aja ya, yang penting kita tetap jalan. Wah, indah banget ya pesannya hari ini. Teman-teman ingat ya, kamu gak lemah hanya karena kamu capek. Kamu cuma manusia yang butuh waktu untuk pulih. So, thank you so much untuk Kak Mega yang sudah berbagi cerita dan perspektifnya hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat lembut buat semua pendengar Fosfat bahwa istirahat itu juga bagian dari produktivitas dan kamu selalu pantas untuk merasa tenang. Sebelum kita tutup, ingat satu hal. Rest is not a waste of time. It's a way to come back stronger. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga diri, jaga hati, dan tetap semangat. Dan jangan lupa kalau capek, istirahat dulu, bukan nyerah.